jadi saya juga mudah mengingatnya. Kalau beda-beda nanti ini udah sampai mana ya kelas ini, saya juga jadi ribet gitu ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan mungkin metode belajarnya. Ya, saya akan usahakan kita akan pertemuan luring dulu di awal. Ya, kalau memang saya nggak bisa, ya saya baru akan menggantikan dengan metode daring. Ya, daring ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, nanti begini Google Meet, atau dengan Vclass, berarti ada soal-soal yang harus dikerjakan. Nah, setelah pertemuan, nanti selanjutnya saya akan bilang dia M1 berarti minggu 1 atau materi 1. Ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi tadi saya ngirim linknya itu saya tulis M1 untuk mengingatkan saya juga ini link M1. Minggu ke-1 mungkin materi pertama, ya bisa saja. Nah, mata kuliah yang diasuh di sini adalah algoritma dan pemrograman 1A. Ya, mungkin dosen yang lain sudah masuk, yang B dan C. Ya, di mana pemrogramannya adalah pemrograman dalam bahasa Python. Ya. Nah, Python-nya sendiri untuk membuat program coding program yang lengkap itu ada di 1B. Ya. Nah, di saya adalah algoritmanya. Ya, tentunya saja algoritma ini yang kita pelajari kita tuangkan ke dalam satu bahasa pemrograman. Ya, biar sama, ya berarti dengan bahasa pemrograman Python. Ya. Nah, di dalam kuliah ini nanti ada 10 pertemuan sebelum UTS. Ya, itu 2 diantaranya saya mungkin ambil Vclass. Ya, Vclass artinya ada soal-soal yang mesti dikerjakan, pilihan ganda. Biasanya soal-soalnya nanti materinya akan saya berikan, ya coba dikerjakan. Ya, nanti pertemuan berikutnya mungkin saya akan bahas secara cepat, mungkin ada pertanyaan bila mana kurang jelas saat membacanya, saya akan secara cepat, dan tentunya materi yang pada minggu itu berjalan juga saya sampaikan. Kira-kira seperti itu ya perkuliahannya. Kemudian kalau kita ikuti semua perkuliahannya, berarti kan pasti bisa mengikuti. Nah, itu UTS-nya nanti pasti esai. Jadi pilihan gandanya itu saya taruh di Vclass-nya. Coba mempelajari, ya, membaca dulu. Ya, pasti harus membaca dulu karena nanti saya akan setting soalnya itu dia akan keluar random gitu ya. Keluar random artinya kalau kalian sama-sama mengerjakan, ya keluarnya belum tentu sama. Jadi belum tentu sama, artinya bisa aja sama. Ya. Ya, kalau ada 3 orang ya mungkin beda-beda gitu keluarnya, kan bukan di random ya keluar soalnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau materi sudah dipelajari baru bisa mengerjakan soalnya. Jangan lihat soalnya dulu baru lihat materinya ya, jangan dibalik. Karena apa? Karena soal-soal itu saya akan munculkan sekali. Ya, kecuali saya lupa klik ya. Lupa klik yang sekali muncul, ya bisa muncul lagi gitu ya. Artinya boleh menjawab beberapa kali gitu ya. Tapi ini saya akan setting sekali aja. Ya, setting sekali artinya bisa diisi sekali. Kalau udah diisi udah nggak bisa lagi. Dan settingnya pada waktu yang saya tentukan. Nah, ketika saya informasikan di kelas bahwa kita daring melalui Vclass, ya, nah itu akan berlaku seperti itu. Ya. Baca dulu materinya, pahami dulu,
minimal ingat tempat-tempatnya ya ketika membahas itu. Nah, baru nanti jawab ya soal-soal pilihan gandanya. Ya, ingat sekali lagi ya, ada nanti sampai akhir perkuliahan itu 14 kali pertemuan, masing-masing 2 jam. Ya. Nah, itu akan untuk V-kelasnya itu bisa 3 kali ya maksimum. Ya. Nah, nanti saya total, saya rata-rata. Jadi kalau semuanya benar, pasti rata-ratanya 10. Ya. Nah, nilai ini ditambahkan ke nilai UTS. Jadi UTS-nya nanti 90%, ini 10% begitu ya. Kalau di total nanti maksimum 100, nggak mungkin 120. Ya. Ya, misalnya di kelasnya UTS-nya nilainya 100 misalnya ya. Kemudian V kelasnya juga 100, ya udah pasti 100 gitu. Saya nggak perlu tambahkan. Tapi kalau nilai 90 UTS-nya, kemudian V kelasnya 10 rata-ratanya di total jadi 100 juga. Kira-kira seperti itu. Jadi saya akan menghargai isian daripada V kelasnya. Ya, mengerjakan sendiri karena mempelajari sendiri. Ya, walaupun mungkin minggu berikutnya saya akan ambil beberapa menit gitu ya untuk menjelaskan bagian-bagian yang memang mungkin bagian tersulit di bagian itu gitu ya, pada materi itu. Nah, kemudian nilai UTS ini nanti UTS ada setelah minggu ke-10 UTS kalian. Nah, itu pasti soalnya esai ya. Buat algoritmanya, kemudian juga kalau memang saya tambahkan dengan Python-nya berarti yang utama adalah algoritmanya. Ya, kalau Python-nya kan udah di 1B, teman. Kalau kita belajar algoritma, kita bisa pindahkan ke bahasa pemrograman yang kita akan pelajari, ya, apapun bisa kita kerjakan. Ya, kemudian nilai ini saya akan informasikan melalui kontak kelas ini, ketua kelasnya, ya. Saya akan informasikan nilainya, tolong di-share juga ke teman-teman, ya, agar mengetahui nilainya berapa. Nah, nilai yang 100, 90, 100 gitu, itu nggak perlu ikut kuis. Ya. Kalau 90 ke bawah, dia mau ikut kuis, ya silakan. Saya tidak memaksa, mau ikut kuis boleh, enggak juga boleh. Seperti itu. Nah, ketika saya menjelaskan juga materi, ada mungkin contoh. Nah, ketika contoh itu dipelajari, ya, nanti saya akan kasih soal yang mungkin mendekati. Bisa saja berbeda, tapi ada juga yang mungkin mendekati. Untuk apa? Untuk dilatih. Ketika kita belajar program, tentunya tidak lain ya jalannya adalah latihan buat program. Ya. Nah, ketika kita latihan nanti kita akan ingat ya caranya bagaimana, berpikirnya bagaimana, ya. Nah, ini yang akan harus dilakukan oleh kalian ketika belajar algoritma dan pemrograman tentunya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau quiz itu nanti saya akan informasikan kapan. Nah, itu juga ngambil sedikit jam dari perkuliahan ya untuk yang mau ikut kuis. Jadi kuisnya pasti di kelas. Nah, sekarang nanti saya akan sekarang juga boleh, nanti juga boleh. Saya akan tawarkan UTS-nya itu buka buku atau tutup buku. Yang jelas tidak ada yang buka HP ya. Gadgetnya nggak boleh dibuka. Ya, pengawas juga nggak boleh. Ya, seperti itu. Semua mata kuliah sih gadgetnya nggak boleh. Kalau kalkulator boleh dibawa,
kalkulatornya, bukan kalkulator yang ada di HP. Ya, mungkin mata kuliah lain, statistik atau apa ya, kita mesti menjumlahkan kemudian membagi untuk buat dapat rata-ratanya, itu bisa mungkin boleh bawa kalkulator, tapi bukan kalkulator yang ada di gadget kalian. Nah, terus nilainya gimana? Ya saya akan ambil yang terbaik ya. Jadi nilai UTS sama nilai kuisnya. Kalau tinggian kuisnya saya ambil. Kalau tinggian UTS-nya yang sudah dikerjakan, nanti saya akan ambil yang tertinggi. Seperti itu. Kemudian V-class, kalau mengerjakan V-class nanti saya akan informasi kalau saya sudah upload materinya ya, sehingga bisa dikerjakan. Nah, ketika saya ngasih tahu itu sudah di-upload, tolong di-share ke teman-teman agar mereka juga bisa mengerjakan semuanya. Ya. Nah, biasanya waktunya untuk mengerjakan V-class ya itu kan butuh belajar sendiri juga ya. Nah, butuh belajar, nanti belajari materinya, berarti saya juga nggak langsung hari itu juga kerja harus dijawab. Biasanya ada tenggang waktu 2 atau 3 hari. Ya, jadi ingat kalau saya udah share, saya sudah upload. Ya, di kelasnya lihat materinya, kemudian ya kerjakan. Ya. Nah, itu yang bisa dilakukan ya untuk nilai-nilai yang harus didapatkan. Nah, nilai yang akan saya setorkan adalah nilai UTS. UTS yang final ya. Dari 1A, 1B, 1C, nanti di dalam transkrip kalian, daftar nilai kalian itu akan muncul bukan 1A dan pemrograman 1A, 1B, 1C. Ya, tapi algoritma dan pemrograman 1 saja. Nah, jadi gimana Ibu gitu ya? Itu kan ada 3 dosen. Ya berarti kalian harus capai tiga-tiganya dengan nilai yang terbaik. Kalau misalnya mau dapat nilai yang tertinggi. Jangan cuma menyukai yang satu, yang lainnya ditinggalkan gitu ya. Tidak ya. Ini diberikan seperti ini agar lebih memahami ya di tingkat satunya ini. Ketika membuat program dalam bahasa Python, algoritmanya bagaimana ya, implementasinya. Nah, kira-kira sih seperti itu. Jadi nilai yang terbaik yang saya akan ambil dan saya akan setorkan ke PSA online ya untuk diproses bersama dengan nilai UAS. Ya. UASnya berapa persen itu kalau nggak salah 30% ya. 20% yang diberikan oleh dosen. Jadi penilaiannya ketika pelajaran berlangsung ya juga bisa. Nah, kalau seperti itu materi-materi bisa diambil ya sekarang di perpustakaan ya, kalau kalian mau lihat bentuk fisik bukunya mungkin lihat-lihat itu bisa ada perpustakaan ya. Bisa dilihat ya, kemudian bisa dipinjam kalau memang ada bukunya. Tapi kalau sekarang saya lihat, saya perhatikan bahwa materi-materi ini juga banyak yang sering mengulas ya, dan dia men-share video cara membuatnya dan sebagainya ya, itu bisa saja ya. Jadi kita pelajari adalah di mata kuliah saya ini adalah algoritma dan konsep bahasa pemrograman ya. Algoritma sendiri ya merupakan jantungnya dari program ya. Di sini kita akan membahas konsep algoritmanya sendiri, apa itu algoritma, dan kemudian kita belajar, kita juga lihat bagaimana kita membuat program, konsepnya apa aja.
Nah, apa sih algoritma? Ya, kalau dari kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia menyatakan bahwa itu algoritma merupakan prosedur. Prosedur apa sih? Cara ya. Prosedur yang sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah terbatas. Berarti ada batasnya. Nggak scroll terus ya. Nggak apa namanya, jangan terus saja, pasti ada kala dimulai, ada kala juga diakhiri. Jadi langkah-langkahnya ini terbatas, bukan tidak terbatas. Kalau tidak terbatas kan berarti dia nggak akan berhenti. Nah, namanya program harus ada terminalnya yang namanya berhenti, ada yang namanya mulai. Atau diartikan juga urutan logis ya dalam mengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. Ya, jadi ada langkah-langkah. Nah, kalau dia kalau dia algoritma itu berhubungan dengan program komputer, program atau software, ya, berarti langkah-langkah ini merupakan instruksi sebenarnya, kumpulan instruksi. Ya, jadi kalau kita pahami kerja komputer, ya, komputer itu dia tidak akan bekerja kalau tidak diinstruksikan. Ya, jadi ada instruksi. Nah, instruksi ini kita akan susun ya sesuai dengan logika tertentu ya untuk menyelesaikan masalah tertentu. Gitu. Ya, jadi si algoritma ini ya sebenarnya adalah kita bagaimana kita menyusun langkah-langkah terbatas tadi ya supaya memecahkan masalah yang ada. Ya. Nah, langkah-langkah bisa salah kalau algoritmanya salah. Nah, program komputer, ya komputer ataupun gadget kalian, kalau tidak diinstruksikan sesuatu, dia akan diem aja. Tapi kalau kita perintahkan mau ngapain, mau dicetak, mau ditampilkan, ya, nah itulah yang akan dikerjakan. Ya, kita suruh menjumlahkan, dia akan jumlahkan. Dia suruh kurangin bisa. Suruh cetak, berarti cetak. Nah, instruksi ini bisa kita susun ya dengan algoritma tertentu. Nah, yang kita pelajari algoritmanya, nyusunnya. Ya. Nah, si algoritmanya ini ya bisa saja menghasilkan nilai yang salah kalau logikanya salah. Kalau kita instruksikan suatu perintah kepada komputer, dia akan kerjakan. Berarti ada inputan. Inputnya apa? Instruksi. Suruh ngerjain apa nih si komputernya. Ya. Seperti itu. Nah, dia akan terima. Dia akan cerna gitu ya kalau orang ya. Mau suruh ngapain nih, diperintahnya suruh ngapain? Ambilin tuh buku misalnya. Berarti kan kita melangkah ambil buku. Ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah diinstruksikan, dikerjakan, hasilnya ditampilkan gitu. Jadi input, ada proses, ada output. Nah, urutan kerja ini nggak kebalik, output dulu, baru output dulu, baru input, baru proses, nggak begitu. Jadi ada urutannya. Nah, urutannya ini sebenarnya algoritmanya. Ya. Jadi ketika kita ngasih instruksi ya. Jadi instruksi-instruksi ini kalau kita punya banyak instruksi, kita susun instruksinya tersebut ya. Perintah-perintahnya lah ya, instruksi perintah dari komputer ini kalau banyak terus kita susun dengan algoritma tertentu ya. Kalau satu langkah berarti instruksi. Kalau beberapa langkah atau beberapa tindakan di sini ya
itu jadinya bukan instruksi lagi, tapi program. Jadi program itu apa? Program itu kumpulan instruksi sebenarnya. Instruksi yang gimana? Yang sudah disusun sesuai dengan algoritma yang kita buat untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi tahu ya, algoritma menyusun sebenarnya langkah-langkah. Ya. Nah, tadi saya kembali lagi ke komputer. Komputer itu kalau diinstruksikan baru dia kerjain. Kalau instruksinya salah, ya, dia juga akan menghasilkan nilai yang salah gitu ya. Nah, ketika kita buat program, ya, ketika kita buat program itu bisa ada error. Ya. Nah, error ini kenapa? Kita bisa mungkin salah langkah sehingga hasilnya salah. Atau kita salah nulis sehingga ya berarti syntax error gitu ya. Salah. Seperti itu. Nah, jadi error ini bisa juga dua cara. Error karena algoritmanya salah, yaitu urutan langkahnya salah, kebalik, ya, sehingga tidak sesuai. Kalau rumus matematikanya begini, luas persegi panjang, harusnya hasilnya begini secara manual. Tapi dibuatkan program komputer, ternyata kok hasilnya salah. Berarti mungkin ya urutan langkahnya salah. Ya, algoritmanya salah. Nah, belum tentu algoritmanya salah, algoritmanya udah benar, tapi kok nggak keluar. Ya berarti ada error. Errornya apa? Ya mungkin penulisannya salah. Nah tadi kita udah ngomong algoritma. Algoritma aja ya. Kalau algoritma sendiri sebenarnya pemikirannya, urutan kerjanya gitu kan ya. Nah si komputer itu bisa terima algoritma itu? Ya enggak, kayak kita ya. Kita sesama dengan teman, kita akan berkomunikasi tentunya ya, nggak lihat-lihatan aja. Bener nggak? Ketika kalian ketemu teman kalian pertama kali, berarti minggu ini minggu pertama ketemu teman-teman, atau sebelumnya sudah juga ketemu? Sudah, Bu. Oh, udah. Nah, ketika pertama kali ketemu, lihat-lihatan ya? Ya. Iya. Nggak hanya lihat, kalau lihat-lihatin aja tidak terjadi apa-apa ya. Pasti kalian ngomong kan? Ngomong, ya kan? Namanya siapa? Rumahnya di mana? Kelasnya kelas berapa? Dan sebagainya. Berarti ada komunikasi ya? Iya, Bu. Kamu dengan Ya, Bu. ya. Berarti ada bahasa ya, bahasa yang dimengerti oleh teman kalian ketika kalian tanya. Namanya siapa? Halo, saya siapa namanya misalnya. Ya. Terus salaman lah misalnya dan sebagainya. Ya, berarti ada komunikasi. Sama juga si komputer ini kalau tidak dikasih instruksi itu bentuk komunikasinya ya, dia nggak ngerti kalau dia nggak bahasanya nggak diterima oleh si komputernya atau hardware-nya. Ya. Nah, ketika dia terima instruksi, baru dia cerna kan. Nah, ada mesinnya, ada yang namanya Central Processing Unit. Nah, ini yang mikir, dia mau nyuruh apa ini, kan? Gitu. Setelah dia ngerti, dia kerjakan, hasilnya ditampilkan, gitu kan ya. Berarti ada instruksi yang dimengerti oleh hardware-nya, komputernya. Berarti gimana? Kalau tadi kita lihat-lihatan sama teman, ya, teman sekelas waktu pertama kali bertemu, ada komunikasi, kita akan ngobrol, gitu kan ya, ngomong. Nanti ada respon, gitu ya, dari temennya dengan bahasa yang sama.
Nah, sekarang gimana komunikasinya dengan komputer? Ya, instruksinya berarti dengan bahasa yang dikenal oleh komputer. Ya. Nah, kalau bahasanya udah dimengerti, berarti dia bisa ngerjain dong dan melakukan apa yang kita perintahkan kepadanya. Nah, tadi dikatakan bahwa ya urutan langkah dari instruksi tersebut ya. Jadi urutan langkah itu algoritma ya. Nah, kumpulan langkah-langkah itu yang sudah disusun namanya program. Nah, nangkep kan? Nangkep nggak? Ya, jadi ada tadi algoritma. Algoritma apa sih susunannya, cara nyusunnya, langkah-langkahnya udah ada. Tapi kalau susunannya salah, nanti jadinya salah keluarnya. Nggak bisa memecahkan masalah. Ya, nah itu algoritma. Algoritma ya, terus diimplementasikan dengan bahasa, ya, supaya dimengerti oleh komputer. Nah, namanya bahasa pemrograman. Kalau kita bicara sama teman bahasa Indonesia, nah ini kita bicara sama komputer, berarti bahasanya ada bahasa juga, namanya bahasa pemrograman. Nah, jadi ada ya untuk komunikasi itu berbicara dengan komputer ya harus ada caranya gitu kan. Kasih instruksi salah, berarti yang salah siapa? Yang buat programnya ya kan, yang nyusun algoritmanya yang salah. Kalau dia salah keluarnya, komputer kan dia hanya mengikuti ya apa yang kita perintahkan. Nah, kalau urutan perintah-perintahnya ini salah, hasilnya juga salah. Ya, jadi tadi kita udah tahu algoritma, kita tahu langkah-langkah, kita tahu program, kita tahu proses apa itu bahasa program. Nah, di Indonesia kita pakai bahasa Indonesia. Ya. Orang negara lain yang kalau mau berkomunikasi sama kita pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kalau dia bisa. Nah, jadi bahasa ini supaya dimengerti oleh orang lain untuk mengungkapkan hal yang sama dalam satu bahasa tertentu, ya. Mungkin caranya aja yang beda. Coba kalau bahasa Indonesia bilang buku biru. Bahasa Inggrisnya apa? Ayo dong dijawab. Kamu nggak tidur semua kan? Blue book. Nah, blue book. Ya. Blue book. Ya, berarti ada susunan kata dalam setiap bahasa. Bahasa Indonesia bilang buku dulu, barangnya dulu, baru warnanya, begitu kan ya? Coba kalau di si bahasa Inggris bilang warnanya dulu ya blue, baru barangnya. Padahal kita mau ngomong yang hal yang sama, buku biru. Nah, coba kalau saya, ya, kalau kita gitu ya mau instruksikan satu orang, ya ambil dong biru buku saya. Tata bahasa biru bukunya kan pakai bahasa Inggris. Nanti kita diketawain kan ya sama teman kita ya. Lo nggak kebalik gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, sama juga tata bahasa Inggris. Jadi ada tata bahasanya ya. Namanya sintaksnya ya, sintaksnya. Nah, bahasa Inggris juga kalau kita berpikir pakai bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Inggrisnya apa? Book blue. Nah, dia juga nggak ngerti tuh blue. Dia pikir salah dengar ya. Dia pikir gitu.
Nah, jadi tata bahasa ini penting di dalam bahasa. Ya, bahasa Indonesia punya tata bahasa sendiri, susunan katanya sendiri, urutan kalimatnya, membentuknya ada subjek, predikat, objeknya, gimana cara nulisnya, sama bahasa Inggris juga gitu. Ya. Nah, bahasa pemrograman gimana? Sama. Ada sintaksnya, ada cara nulisnya. Ya, bahasa pemrograman juga ada susunannya, caranya nulisnya. Nah, sama kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, mungkin bahasa apalagi Belanda, bahasa Korea, dan sekarang ya. Pasti punya caranya untuk ngomong. Susunan, bahkan tulisannya, simbol-simbolnya yang dipakai. Ya Korea kan kayak begitu ya, simbol karakternya. Kalau kita pakai abjad gitu ya. Mungkin di Jawa ada yang namanya apa tuh bahasa Jawa ya, yang Haono Coroko misalnya gitu kan. Berarti tulisannya seperti itu. Ya, masing-masing punya caranya. Nah, tadi bahasa ya, bahasa. Ada tata caranya nulisnya. Bahasa pemrograman apa sih contohnya? Ya, bahasa basic, nanti kita belajar bahasa Python, nanti bahasa C, ya kan? Ada bahasa Java, ada Java, ya, Pascal, COBOL, Fortran, banyak macam-macam bahasanya. Apakah mereka sama semuanya? Beda dong, cara nulisnya beda. Dia punya susunan sendiri-sendiri. Bahasa basic beda sama Python. Ya, Pascal beda sama basic. Pascal beda sama C. Pascal beda juga dengan Python. Untuk mengungkapkan hal yang sama, masing-masing punya caranya sendiri, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Ya, dia punya caranya sendiri. Sama, bahasa itu juga. Kenapa? Yang buat lain-lain, ya kan? Zamannya juga beda-beda. Ya, pada saat diciptakan bahasa basic, belum ada belum ada Pascal, belum ada Python, belum ada Java. Ya. Dan masing-masing kalau mau nulis, mau menampilkan suatu kalimat, caranya juga beda-beda. Misalnya, kalau basic mau cetak kata Universitas Gunadarma, dia ngomongnya apa? Print. Terus dalam kurung apostrof, tanda kutip, Universitas Gunadarma. Print Universitas Gunadarma. Nah, kalau pakai bahasa Pascal, beda lagi, dia nggak mau pakai print, tapi dia mau pakainya write, atau write-len. Nah, padahal maksudnya sama, mau nyetak itu, Universitas Gunadarma. Nah, jadi udah tambah lagi ya pengertian bahasa. Ada bahasa program, ada bahasa program, ada algoritma. Nah, di sini dikatakan bahwa algoritma itu ya jantungnya katanya ilmu komputer. Nah, algoritma diambil dari penulis buku Arab ya, atau ahli matematika berbangsa Arab, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Nah, orang bule nggak bisa ngomong al-Khwarizmi ini. Dia bilangnya algoritma gitu ya. Mungkin mirip-mirip begitu ya. Di Indonesia bilangnya algoritma. Ya. Nah, ini. Ya, jadi merupakan urutan langkah logis, artinya sesuai dengan prosedur caranya untuk menyelesaikan masalah yang dengan sistematis.
Harus dinyatakan dalam bentuk yang dimengerti. Ya bisa. Jadi algoritmanya bisa satu, tapi bisa dituangkan ke bahasa Basic, ke bahasa Pascal, bahasa Python, dan seterusnya. Nah, jadi algoritma ini sifatnya apa? Universal ya. Mau pakai bahasa apa, algoritmanya bisa satu. Tinggal ditulis. Kayak kita ya. Misalnya tadi kita bilang ada satu buku biru. Saya bilang buku biru, bahasa Inggrisnya book blue, book blue. Buku itu apa? Blue book. Ya, blue book, Bu. Nah, padahal mau nunjuk yang sama. Ini juga gitu bahasa. Bahasa ini dipakai. Nah, kita buat ini. Nah, kita mau belajar bahasanya juga. Makanya mata kuliahnya algoritma dan pemrograman. Nah, ya. Tadi udah tahu algoritma apa. Nah, program sendiri berarti dari hasil awalnya dari algoritma. Ya, dari algoritma ini bukan ditulis dalam satu bahasa tertentu. Ya, kemudian kalau kita memprogram, berarti kita menyusun algoritmanya, menyusun juga dalam bahasa tertentu. Ya. Nah, kalau ada istilah belajar memprogram sama belajar bahasa program, sama nggak kira-kira? Beda. Beda. Kalau belajar memprogram berarti algoritmanya, ya. Nah, belajar bahasa program berarti belajar bahasanya, cara nulisnya, ya, pakai pakai instruksi yang mana, ya, untuk implementasi dari si algoritma tadi. Nah, jadi algoritma dan pemrograman itu tidak lepas ya dari logikanya, dari algoritmanya. Tinggal ditulis dalam bahasa, karena belajarnya Python, ya berarti bahasa Python. Itu, ya. Nah, algoritma sendiri sebenarnya sudah dipakai sama kalian, ya. Cuman nggak berasa aja kalau itu algoritma, ya. Nah, ketika kalian mau kuliah, lulus SMA atau mungkin belum lulus SMA, sudah berpikir, saya mau kuliah, ya, jurusan apa? Nah, ketika itu mungkin ada datang penawaran dari Gunadarma, dari universitas-universitas lain. Kalian tentunya dicerna ya, mau masuk yang mana nih? Mau masuk universitas mana? Tentunya kalian cari tahu dulu ya. Cari tahu dulu kalau universitas ini gimana, universitas ini bagaimana, ya. Mungkin ada testimoni gitu ya, bisa didengarkan dan selanjutnya, ya. Nah, algoritma sendiri dalam kehidupan sehari-hari, ya, ketika kalian mau masuk Gunadarma, ya, kalian pasti udah pilih-pilih dulu, ya, di mana nih, ya, kalau saya mau ambil jurusan ini atau program studi ini, saya harus ambil di mana? Mungkin banyak pilihan, ya. Nah, kalian memilah-milah. Memilah-milah ini juga salah satu proses di dalam komputer. Ya. Nah, kalau program, program sendiri itu berarti softwarenya. Ya, komputer tanpa software berarti dia tidak ada apa-apanya, benda mati. Jadi peranan si software ini, software atau program, ya, itu berperan penting. Ya, aplikasi-aplikasi yang disusun dalam bahasa-bahasa program, semuanya ini boleh dibuat untuk apa? Untuk memudahkan ya operasionalnya, ya, eksekusinya oleh hardware. Jadi
Software pun tanpa hardware nggak bisa. Ya, hardware tanpa software juga nggak bisa. Ya, jadi fungsinya harus benar. Ya, bisa mengcover ya semua dokumentasi juga. Nah, inputnya apa, prosesnya gimana, rumusnya apa. Contoh, ya, kalau kita mau hitung luas persegi panjang, kita tahu rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar itu adalah luas persegi panjang. Nah, komputer ini bekerja sesuai dengan instruksi kita. Kalau kita tulisin dulu rumusnya, padahal nggak tahu panjang, nggak tahu lebar, nggak ada hasilnya nanti, nol. Jadi urutan yang benar gimana, Bu? Ya, tentuin dulu dong panjangnya, tentukan dulu lebarnya, kita tahu rumusnya, masukin panjangnya dikali lebar, dapat hasilnya luas. Jadi bukan ujuk-ujuk kamu pasang rumusnya aja langsung, sedangkan panjang dan lebarnya nggak tahu, nggak diinput mungkin, nggak ditentukan dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa, gimana dia bisa hitung, ya kan? Nah, itu logika. Ketika kalian juga mau masuk Gunadarma, berarti kalian udah memilah-milah, akhirnya menentukan di sini, karena di sini mungkin biayanya juga udah yang terbaik dan sebagainya. Rumahnya juga mungkin deket, ya. Nah, berarti itu ada proses, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, algoritma sendiri sih sebenarnya ya bisa disajikan dalam berbagai-bagai bentuk. Ada yang namanya natural language, ya, NLP, ya. Kemudian juga ada yang namanya diagram block atau suku block. Ada yang namanya flowchart, ada yang namanya diagram linear OR, ada yang namanya pseudocode, ada yang namanya tabel keputusan atau mohon keputusan. Ya. Nah, di antara ini, yang model mana yang kita akan pelajari di sini, di mata kuliah ini, adalah yang nomor 2, flowchart. Jadi flowchart itu apa? Algoritma juga. Yang disajikan dalam bentuk apa? Ya, bagan-bagan. Bagan alur dari kata-katanya adalah flow dan chart. Berarti ada simbol-simbol, ada chart. Kemudian ada flow-nya. Berarti ada alurnya. Makanya si flowchart ini bisa juga dikatakan diagram alur. Yang lain gimana? Ya kadang-kadang nanti kita pakai pseudocode ketika kita melakukan penulisan ilmiah atau skripsi, nanti bisa tulis ini. Ya, atau kita sajikan dalam bentuk natural language. Oke. Ya, nanti kita lihat contoh-contohnya. Natural language itu bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Kalau dia pakai bahasa Indonesia, misalnya mau menghitung luas persegi panjang, masukkan data panjangnya dulu, masukkan data lebarnya, baru bisa hitung. Nah, kalau ini urutannya kebalik, cetak luas dulu, kemudian baru masukkan panjang. Nah, itu berarti kan salah logiknya. Berarti algoritmanya salah. Nanti kalau diikutin algoritmanya dipindahin ke bahasa Python, ya tetap salah. Ya, akan menghasilkan error nanti ketika di running. Ya, nah salahnya apa? Berarti salahnya logikanya, salahnya adalah algoritmanya. Ya, tapi kalau sudah dipindahkan ke bahasa tertentu, ini udah benar, kita pindahkan, ternyata salah tulis, mestinya tulis write learn, tapi tulisnya print, error, ya kan? Karena salah pakai gitu ya, salah pakai bahasa yang lain. Nah, ini flowchart yang akan kita pelajari. Berarti menggunakan simbol yang untuk ya dengan berikut alirannya. Nah, kalau sini mulai,
ini ngapain. Nah, ini setiap step terus ngikutin panahnya sampai selesai, kerjakan dan seterusnya. Nah, di sini simbolnya simbol elips, ya, dia menunjukkan simbol terminal, awal dan akhir. Dan persegi panjang adalah simbol proses. Untuk simbol jajaran genjang untuk input ataupun output, masukkan ataupun cetak. Nah, ini beda-beda ya. Simbolnya ada yang elips, ada yang ini ya segi, ada yang jajaran genjang. Ya, jangan terbalik ya, karena kita pelajarannya algoritma, nanti flowchartnya yang saya nilai lebih besar. Ya, nah ini udah dikenal ya, kira-kira gambar yang kita pelajari algoritma dalam bentuk flowchart, berarti dalam bentuk bagan alur. Kenapa kita belajar ini flowchart ini? Ya nanti ketika kalian mau buat PI ataupun skripsi, ya kalian bisa gunakan salah satu dari diagram ini. Ya, biasanya sih memang flowchart ya. Kita bisa menjelaskan cara kerja dari program kita. Ya, ketika kita buat PI atau skripsi. Ya, jadi satu simbol tertentu ya punya fungsi tertentu. Jadi jangan sampai maksain ya simbol proses yang segi 4 kamu pakai untuk input atau sebaliknya. Ya, simbol proses kamu pakai untuk mulai. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi ini udah berlaku internasional. Proses itu persegi panjang. Start dan stopnya kita bisa pakai elips. Ini shadow code ya, bentuknya ya, shadow berarti kata semu, mudah dibaca ya, tapi dia juga bukan program ya, bukan program. Tinggal ini diterjemahkan ke bahasanya, dinulis. Ini diagram blok, jadi kita bisa blok setiap kegiatan ya, kita kumpulkan jadi lebih mudah gitu ya, bisa buat seperti ini. Tapi ini kita tidak pelajari, tapi asal tahu ya, ini bisa seperti ini. Varian OR ya, bisa seperti ini. Contoh saya ambil dari buku, dari web, kira-kira seperti ini ya cara kerjanya. Tabel keputusan dan pohon keputusan nih. Tabel keputusan ini. Ya, ini pohon keputusan, misalnya berangkat kuliah, mau menggunakan apa? Mobil atau motor? Atau jalan kaki, ini bisa aja di breakdown lagi. Ya, menggunakan mobil bisa macet kalau hujan. Si motor juga macet kalau hujan. Di sini tentunya kenapa macet? Susah nyalip. Hujan, tidak kehujanan, macet, mudah nyalip kalau si motor. Nah, ini tinggal tentukan mau yang mana. Kalau tabel keputusan misalnya, ya kalau dia 50 unit, dia cash on delivery, COD, iya, berarti keputusannya iya, bisa. Kalau wholesale outlet, ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi tabel keputusan itu dia lihat di sini sisi kiri sama sisi kanannya. Ketemunya di sini, yes. Cash on delivery, kalau dia di sini, yes juga, dia yes. No. Nggak bisa COD misalnya. Dan seterusnya. Nah, ini contohnya algoritma, ya, input panjang, input lebar. Nah, di sini rumusnya nih. Ya, selalu di dalam bahasa pemrograman manapun akan menyediakan seperti ini. Ya. Di sebelah kanan dia rumusnya. Terus ada panah ke kiri, artinya apa?
Setelah diproses, hasilnya akan dikirim ke variabel luas ya, ditampung oleh luas. Jadi jangan sampai kebalik, panjang kali lebarnya ada di sebelah kiri, luasnya di sebelah kanan, nggak bisa. Setelah dapat hasilnya ini, bisa dihitung luasnya. Ya, mungkin pelajaran hari ini materinya ini dulu ya.